Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait Pendis Care Center. Apa itu Pendis Care Center? Nanti kita akan bahas ya. Oke, untuk akses Pendis Care Center atau PCC di sini ada melalui portal pendis.kemenag.go.id ya. Jadi di sini ada websitenya Pendis ya, pendis.kemenag.go.id. Kemudian kita masuk ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada navigasi ke Sigap ZI atau PCC. Nah, di sini tinggal diklik aja. Nah, nanti kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman depan untuk Pendis Care Center atau VCC ya, atau Sigap ZI seperti itu. Oke, selanjutnya ya, di sini ada keterangan, nah di sini ada tadi yang kita sampaikan ya. Apa itu Pendis Care Center? Nah, di sini ada penjelasannya terkait dengan Pendis Care Center. Kemudian apa saja yang ada di Pendis Care Center? Yang pertama di sini ada dasar hukum ya. Dasar hukum tutorial ya, tutorial dulu, kita cek tutorial dulu. Di sini ada kumpulan tutorial baik berupa video tutorial, dokumen dan seterusnya ya. Di sini ada video tutorial tentang aplikasi PMPZI dan seterusnya. Kemudian di sini kita cek ke dasar hukum. Nah, di dasar hukum di sini ya, dasar hukum di sini ada dasar-dasar hukum, Perpres, peraturan menteri dan seterusnya. Kita bisa cari di sini misalkan peraturan menteri. Kita cek di sini cari. Nah, di sini muncul peraturan menteri. Kita bisa baca atau kita bisa download juga di sini. Kalau baca nanti akan dialihkan ke halaman untuk membaca dokumen tersebut seperti itu ya. Nah, seperti ini peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 90 tahun 2021. Nah, ini kalau misalkan mau di-download bisa di-download juga di sini. Download, nanti kita akan disimpan di komputer kita atau di perangkat kita seperti itu ya. Kita bisa download seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini sudah di-download. Kita kembali ke PCC, kemudian di sini ada daftar pilot project ZI ya. Di sini kita bisa cek SK-SK dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023. Kita bisa filter di sini, misalkan kita mau cek atau kita mau menampilkan SK di tahun 2021. Cari. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, kita bisa baca atau kita bisa juga download. Kalau download nanti akan disimpan di komputer kita seperti ini. Ini untuk SK Pilot Project ZI tahun 2021 ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lini masa pembangunan. Pada lini masa pembangunan di sini ada timeline ya, ada timeline terkait dengan penilaian melalui PMPZI dan seterusnya ya. Di sini apa itu PMPZI nanti ada tutorialnya di sini ya, di PCC ini. Jadi PCC ini adalah platform yang platform untuk memfasilitasi pendampingan ZI menuju ZI WBK seperti itu ya. Kemudian di sini ada timeline-nya. Kemudian di sini ada kamus evidence ya, kamus evidence. Nah, kita cek kamus evidence-nya. Nah, di sini untuk kamus evidence sendiri, di sini ada dua aspek ya, aspek pemenuhan dan aspek reform. Kemudian di sini kita bisa cek, misalkan kita mau cari tentang penataan tata laksana. Kita klik di sini. Nah, ini muncul prosedur operasional tetap SOP kegiatan utama e-office dan keterbukaan informasi Republik. Kita bisa cek di sini, misalkan kita klik lagi, nanti akan muncul nih dokumen-dokumennya. Ya, dokumen-dokumennya akan muncul seperti ini. Nah, ini ada mulai evidence-nya SK penetapan PPID dan atasan PPID oleh pimpinan Satker. Di sini ada dokumennya nih, SK pejabat, kemudian SK PPID, kemudian SK PPID di universitas. Ini adalah contoh-contoh SK-nya. Jadi kita sangat mudah nantinya ketika mencari contoh SK untuk ZIWBK. Seperti itu. Selanjutnya kalau misalkan mau di-download, ini kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman login. Untuk login sendiri kita bisa menggunakan SSO Emis ya, atau kita create akun di sini. Jadi bisa menggunakan SSO Emis, integrasi dengan Emis, bisa juga nantinya kita create akun di sini, buat akun. Seperti ini ya. Kita contoh berasal dari mana, PTKI atau madrasah, tinggal diklik misalkan madrasah, kemudian nama instansinya siapa, kemudian nama kitanya siapa gitu kan yang pembuatan akun ini, kemudian email, password dan konfirmasi password untuk create akun. Kita cek contoh seperti ini ya, kita cek
Misalkan dari MAN 1 Bandung, atau misalkan PTKI ya. PTKI misalkan dari UIN GD Bandung contohnya. Misalkan contoh seperti ini, emailnya kita buat password ini akan digunakan untuk masuk. Nah, kalau sudah kita isi form seperti ini pembuatan akun, kita klik buat akun. Nah, nanti kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, seperti ini ya. Ini langsung berubah namanya menjadi UIN SGD Bandung. Nah, seperti ini ya. Ini ada profil, testimoni, dan review ya. Oke, itu untuk login menggunakan pembuatan akun. Selanjutnya kita akan coba login menggunakan EMIS. Nah, ini kita klik masuk kembali, kemudian login SSO EMIS. Kita akan dialihkan ke halaman EMIS-nya seperti ini ya. Kita akan login menggunakan akunnya MTSN 2 Jakarta untuk sampel. Klik login. Nah, kalau misalkan proses loginnya berhasil, nanti kita akan otomatis dialihkan ke halaman ke akunnya. Nah, MTSN 2 Jakarta seperti ini ya. Nah, ini ya, ini juga berubah langsung jadi MTSN 2 Jakarta. Oke, kita kembali ke kamus evidence tadi ya. Karena tadi belum bisa di-download karena harus login terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba cek manajemen perubahan. Nah, ini ada tim kerja, kita cek lagi. Nah, ini nama evidence-nya SK tim pembangunan ZI ya. Ini ada contoh SK-nya semua ya, semua dokumen-dokumennya lengkap di sini ya, dari mulai terkait dengan nama evidence-nya apa, kemudian contohnya juga ada seperti itu, semua dokumennya ada. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau misalkan kita mau cek langsung gitu kan seperti itu, nah, kita cek. Nah, mau cek langsung kita langsung bisa cari di sini nama evidence-nya. Misalkan SK tim seperti ini ya. Kita cari contoh SK tim itu seperti apa gitu kan. Nah, kita cari langsung. Nah, di sini langsung muncul nih. Langsung muncul evidence-nya SK tim pembangunan ZI. Di sini kita bisa buka atau download. Kalau dibuka, kita akan dialihkan ke filenya seperti ini ya. Ke dokumennya kita bisa baca di sini kita lihat. Nah, kalau misalkan di download, di sini ada tombol download. Klik download, kemudian di sini ada download di sini ya, download. Nah, nantinya akan disimpan di komputer kita. Nah, ini bentuknya Microsoft Word, jadi bisa disesuaikan nama-namanya seperti itu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini SK-nya. Jadi bisa disesuaikan atau diedit sesuai dengan nama satkernya. Itu untuk kamus evidence. Sama semuanya ya, semuanya sama. Di sini sangat lengkap kontennya terkait kamus evidence. Bisa dicek semuanya. Kita reset dulu. Nah, pencarian. Nah, sama di sini juga sama ya. Untuk aspek reform juga sudah lengkap di sini. Ada komitmen dalam perubahan, ada komitmen pimpinan, kemudian ada membangun budaya. Kita cek komitmen pimpinan. Nah, di sini ada evidence-nya itu, nama evidence-nya itu target dan capaian nilai zona integritas. Nah, ini contohnya ya, contoh fakta integritas, kemudian contoh laporan MONEP, kemudian contoh madrasah metrik ketercepatan dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini, kita klik. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita bisa cek juga di sini. Nah, ini contohnya ya, seperti itu. Jadi Satker tidak akan bingung lagi untuk ketika mencari misalkan contoh SK itu seperti apa gitu kan. Contoh misalkan target capaian itu seperti apa begitu. Semua kontennya sudah tersedia di dalam PCC. Oke, selanjutnya di sini ada tips dan trik ya. Tips dan trik ini adalah bagaimana sih gitu kan agar cepat mendapat predikat ZI. Di sini ada tips dan triknya. Kemudian ada fact ya. Di sini ada pertanyaan misalkan apa itu ZI, kemudian apa itu WBK, apa itu BBM, kemudian apa tujuan ZI dan seterusnya. Di sini ada pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kontak center. Kontak center untuk pendampingan ya. Nah, sebelum saya kontak center, kita kembali ke halaman depan. Nah, di sini ada navigasi ke PMPZI ya. Karena untuk penilaian ZI-nya itu ada di PMPZI. Tinggal kita bisa klik di sini PMPZI. Nah, kita klik. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman PMPZI-nya. Nah, kalau kita melihat seperti ini kita bingung gitu kan. Ini cara pakai aplikasinya seperti apa begitu. Nah, di sini ya. Oke, kita kembali ke PCC ya. Di PCC di sini di halaman depan ada tutorial. Jadi ada tutorial terkait dengan aplikasi PMPZI.
Nah, kita klik tutorial di sini. Nah, kita bisa cari di sini misalkan tutorial PMPZI. Kita klik, kita cari. Nah, di sini ada dua. Yang pertama berbentuk video ya, video tutorial. Yang kedua berbentuk panduan atau user manual. Nah, kita cek dulu yang berbentuk video. Nah, di sini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau pedoman cara penggunaan aplikasi PMPZI. Nah, yuk simak gimana saja sih langkah-langkah untuk penggunaan aplikasi ini. Langsung saja, let's go. Langkah pertama, ketik situs pmpzi.kemenak.go.id melalui browser Mozilla Firefox ya, harus Mozilla ya. Di halaman ini kita bisa menemukan tombol login. Nah, kita langsung klik saja. Kemudian di sebelah kiri ada spacebar atau ada bar yang menunjukkan kita harus mengisi username dan juga password. Nah, username ini formatnya adalah user underscore nomor hacker atau nomor DIPA. Nah, setelah kita mengisi username dan password, di bawah ada CAPTCHA. Nah, kita harus mengisi CAPTCHA, harus teliti dan harus tepat ya. Nah, lanjut. Nah, ada di halaman ini ada pendahuluan dan juga dashboard laporan. Kemudian untuk satuan kerja yang baru pertama kali mengisi atau menggunakan aplikasi ini, kita harus melengkapi formulir dan mengeklik identitas. Di sini ada tombol identitas dan kita harus mengisi dan melengkapi semuanya. Nah, setelah itu jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan memulai mengisi penilaian dengan mengklik penilaian, kemudian kita pilih penilaian tahun berjalan. Nah, di kolom ini kita bisa melihat beberapa komponen pengungkit. Nah, kita harus mengisi semuanya. Kita awali dengan manajemen perubahan dulu ya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan juga pilihan jawaban serta ada nama atau nomor dokumen pendukung. Nah, kita harus mengisi semuanya tanpa memberikan atau mengupload dokumen pendukungnya. Jadi kita harus mengisi semuanya terlebih dahulu. Nah, ada satu tips nih. Jadi tombol simpan di sini belum bisa kita klik jika kita belum mengisi semua pertanyaannya. Nah, jadi kita harus mengisi semua pertanyaannya dulu, baru klik simpan. Nah, untuk menghindari gagal submit data karena terlalu lama ada di halaman ini, kita isi ngasal dulu semuanya. Jadi kita isi dulu semuanya, kemudian jika nanti sudah kembali ke pertanyaan yang tadi kita ngasal, kita harus jawab lagi dengan sungguh-sungguh. Jadi hal itu untuk menghindari gagalnya input data. Oke, selanjutnya bisa kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya jika ingin mengupload atau mengunggah bukti atau evidence, kita bisa mengeklik tombol EV di sini ya. Coba klik. Nah, dan pada halaman ini kita bisa memilih menu EV di sini. Oke. Di halaman ini kita bisa menambah dokumen evidence atau dokumen pendukung, dokumen bukti. Nah, kita klik. Selanjutnya kita beri nama dulu. Apa sih nama data dukung atau evidence-nya? Kemudian untuk memilih dokumennya kita klik telusuri dan pilih file yang sesuai. Oke, jadi kalau kita sudah mengupload semuanya, kita simpan. Nah, jika kita harus benar-benar memastikan ya, harus ada namanya, nama dokumennya, kemudian juga sesuai dengan dokumen yang akan diupload. Oke, jadi jika sudah mengisi pertanyaan dan juga mengupload dokumen evidence, maka selamat, Anda sudah selesai mengisi aplikasi di PMPZI.
Nah, itu ya terkait dengan tutorial aplikasi PMPZI. Jadi semua eh, konten atau tutorial berikut juga dengan kamus evidence dan seterusnya itu ada di VCC, bisa diakses melalui VCC. Oke, kemudian kalau misalkan masih bingung gitu kan, butuh pendampingan khusus misalkan dari tim ZI ya seperti itu. Di sini ada kontak center ya. Di sini ada kontak center, bisa klik yang ini atau yang ini. Ketika kita klik di sini kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita bisa ketik pertanyaan Anda di sini. Misalkan kita assalamualaikum terlebih dahulu ya. Kita mendoakan seperti ini. Assalamualaikum. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini langsung akan terjawab otomatis oleh bot ya, oleh bot. Waalaikumsalam, ada yang bisa kami bantu seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan pertanyaannya di sini. Misalkan contohnya kita ketik apa itu ZI. Nah, di sini ada langsung jawaban. Zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan seterusnya ya. Kemudian kita juga bisa ketik misalkan manfaat JTI itu apa sih gitu kan, seperti itu. Kita bisa kirim. Langsung ada jawabannya juga. JTI merupakan miniatur pelaksanaan RB di tingkat satuan kerja atau unit kerja. Seperti itu. Tujuannya apa sih gitu kan, seperti itu. Nah, di sini juga ada jawaban otomatis ya. JTI bertujuan mewujudkan tata kelola yang baik serta memberikan layanan publik yang prima dan berintegritas. Dengan kata lain, ZI berupaya mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan mewujudkan pelayanan prima. Seperti itu ya. Jadi di sini langsung jawaban otomatis. Kalau misalkan ada jawaban yang ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sistem, oleh bot kami gitu kan, oleh bot PCC ini, nanti akan langsung dialihkan otomatis dengan tim ZI seperti itu. Contohnya misalkan bagaimana untuk menjadi sukses, contoh seperti itu. Ini kan nggak berhubungan dengan ZI ya. Nah, di sini sistemnya tidak mengerti. Maaf, kami tidak mengerti yang Anda maksud. Apakah Anda ingin terhubung dengan lab agent kami? Artinya di sini kita akan dihubungkan, apakah kita akan dihubungkan dengan tim ZI yang langsung akan melayani kita, atau dicukupkan seperti itu. Kalau misalkan kita klik ya, nantinya kita akan langsung terhubung otomatis. Nah, di sini langsung jawabannya mohon tunggu, Anda akan segera terhubung dengan lab agent kami. Jadi nanti tim ZI yang akan menjawab atau mendampingi kita ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan ZI ini. Seperti itu ya. Jadi di sini otomatis. Oke. Nah, sampai sini kita kembali ke beranda ya, kita kembali ke beranda. Dan kalau misalkan sudah kita kita pelajari konten-kontennya dan seterusnya, kita klik keluar di sini seperti itu, kita klik logout di sini. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial Vendis Care Center. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.